Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Sekarang kita kembali di episode Komen Indra Aziz, di mana saya akan memberikan komentar saya secara profesional dan juga menyelipkan tips-tips yang pastinya nggak cuma berguna buat yang nyanyi sekarang, tapi juga buat kamu yang lagi nonton. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis karena kamu nggak ingin ketinggalan tips-tips dan komentar-komentar saya ini ya. Let's go langsung aja ke video yang pertama. Oke. Oke, sempat kehabisan nafas, nggak apa. Oke. Menghayati banget ya adiknya ya. Oke, nice. Ya. Surgawi. Oke, ya ini dua adik kita ya, bagus ya, luar biasa menyanyikan lagu yang cukup menantang dengan ya cukup baik ya, walaupun masih ada masalah intonasi, masalah pitch ya, juga sempat ada kehabisan nafas, tapi itu nggak apa, bisa dilatih, dan juga pemenggalan kata yang tidak sesuai seperti titi sande. Saya lebih senang titisan jangan diputus ya, melainkan disambung. Titi Sande gitu, bukan Titi Sande. Tapi hebat nih dua adik ini ya. Kalian nih kalian teruskan, kalian punya kemampuan untuk mengabsorb cara menyanyi pop zaman sekarang. Itu kedengeran di cara nyanyi kalian. Tinggal masalah teknis yang bisa dibenerin, itu nggak masalah. Tapi buat yang ngambil gambar nih, yang videoin, saya tuh nggak ngerti ya. Ini kan adiknya di sebelah sini ya. Sementara layar HP kamu segede gini ya. Tapi yang kamu ambil angle-nya begitu. Ini ada ruang kosong bang. Banyakan tendanya daripada adanya. Jadi tolong lain kali difokusin ke yang nyanyi ya. Difokusin ke yang nyanyi, di zoom gitu loh. Wow. Asik. Oh. Nice. Tidak mudah ya nyanyi dengan cara India seperti itu. Dan menurut saya ini bukanlah menggunakan teknik vokal yang konvensional. Seseorang untuk bisa nyanyi seperti ini pasti beliau ini seseorang yang mendengarkan lagu India setiap hari ya, saya jamin. Karena style nyanyi India tuh khas banget ya. Pertama, tone suaranya ya yang agak tipis dan tinggi itu ya. Kedua, liuk-liukan cengkoknya itu loh, itu khas banget India. Dan kalau seseorang nggak nyanyiin tiap hari, nggak dengerin musik India tiap hari, dia nggak akan dapetin seotentik yang dilakukan oleh ibu ini nih. Yang pasti ibu ini adalah seorang natural talent ya, terdengar natural dan tidak dibuat-buat dan bagus banget ya, otentik. Kalau kamu ingin melatih vokal kamu secara serius dan juga dilatih oleh pelatih profesional, langsung aja daftar di Indra Aziz Vokal Studio. Kamu bisa lihat informasinya di website indraazizvokalstudio.com atau follow Instagram kita @indraazizvokalstudio. Di Indra Aziz Vokal Studio, kamu juga bisa ketemu saya dan bertanya-tanya langsung. Oke, lanjut ke videonya. إني أرى البشرى لنصرك في المدح رك في المدح يا sorry kapan إني أرى البشرى لنصرك في المدح حلقا يسافر في العيون جميلا. Wih, oke.
oke. Bagus banget ya. Saya salutnya, ini kan untuk sebuah sholawat, itu tuh apa ya, kita kategorikan sebagai chanting. Kenapa disebut chanting? Karena dia nggak ada ketukan yang fix gitu loh. One, two, three. Sehingga untuk bisa nyanyi seragam dan kompak, itu butuh feel yang benar-benar nyatu antara satu dengan lainnya. Plus, di sini kita lihat nggak ada yang kasih komando ya, nggak ada dirijennya. Jadi mereka tuh kompak ya, karena mungkin setiap malam mereka nongkrong bareng. Ini entah mungkin di pesantren atau di mana, saya kurang tahu. Tapi yang pasti mereka nih nggak mungkin bisa sekompak ini ya. Pitch-nya bagus banget ya, harmoninya juga tight, tidak ada fals. Dan yang saya paling kagum, ketukannya itu loh. Itu nggak ada ketukan fix, nggak ada yang mendirijen, tapi bisa benar-benar nyatu dari awal sampai habis, bahkan di part-part yang sulit sekalipun ya. Keren banget, keren banget. Sambil duduk. Oke. Oke. So far so good. Nice. Lagu ini memang menjadi semacam apa ya, benchmark atau penentu standar seorang penyanyi di masa sekarang ini. Karena selain butuh feel yang bagus, juga teknik nada tingginya, kalau kita nggak mumpuni, akan sulit untuk mencapai ke nada E kemudian F sharp yang tadi dilakukan di bagian bridge-nya tadi ya. Puas kau curangi aku itu tinggi loh. Dan walaupun memang pitch-nya nggak perfect, tapi dia bisa mencapai nada itu dengan ya cukup oke ya, sehingga kita bisa dengar reaksinya penonton yang di sana langsung tepuk tangan ya. Dan dia lakukan sambil duduk, dan duduknya di posisi yang rendah kayak gini, bahkan kayak jongkok. Jadi saya yakin kalau mbaknya ini menyanyikan dengan berdiri, posturnya bagus, saya yakin pasti masalah pitch sedikit tadi tidak akan terjadi dan akan lebih mantap keluarnya. Tapi saya salut ya, feel-nya oke. Nice. Sometimes I wake up by the door. That heart you called must be waiting for you. Even now when we're already over, I can't help myself from looking for you. I set fire. Hey, oke. Baru mau masuk ke refnya tapi terus kepotong. Ya udahlah. Yang pasti di sini oke, feel-nya bagus ya, dan dibantu juga dengan suara reverb atau gaung dari ruangan dengan atap tinggi tadi. Waktu kita nyanyi di sebuah ruangan yang reverb ya, kita mendengar gaung, itu somehow bisa membantu kita untuk mengeluarkan suara kita yang lebih bagus. Nggak tahu ya, itu kayak kitanya jadi inspired saat kita mendengar suara kita tuh ada reverb-nya gitu. Dan ini juga yang menyebabkan kita kalau nyanyi di kamar mandi itu rasanya bagus ya, karena tadi reverb atau gaung. Tapi di luar gaung itu, oke ya, good job untuk Kemal Arsyad. Oh. Tinggi banget. Oke. Good. Oke, riffs-nya oke, sip ya, bagus ya. Di sini kita melihat seorang penyanyi jalanan menggunakan speaker yang dia tenteng begitu, bernyanyi dengan sangat baik ya. Di sana dia ada belt-nya, nada tingginya, bagus ngambilnya. Kedua, saat dia transisi ke falsetto itu juga bagus ya, terdengar seamless dan tidak terdengar patah begitu. Dan terakhirnya ada bagian yang agak riffs and runs gitu ya, dan itu dilakukan dengan cukup rapi. Jadi di sini teknik vokalnya oke. Nah, saya berharap masnya ini selain tentu mengandalkan dikamerain oleh pengunjung, tapi dia juga mungkin kalau dia punya teman, dia bisa ajak temennya untuk
memvideokan dia dan memposting setiap kali dia sedang bekerja seperti ini. Karena zaman sekarang tuh nggak ada bedanya ya, mau artis kelas papan atas dengan musisi jalanan, yang penting kalau dia ada konten, maka konten itu bisa viral. Dan kalau viral, bisa kemana-mana ya, bisa di-scouting oleh kompetisi di TV, bisa ketemu oleh produser. Jadi intinya, sekali lagi, mau artis gede, mau musisi jalanan, yang penting adalah konten. Oke, lanjutkan ya untuk Bima Pratama. Keren, keren. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Oh, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Oke, dalam video ini highlight saya adalah ketika si penyanyi ini sering banget mendongakkan kepalanya. Bahkan di saat nada yang powerful dan tinggi. Ini tentu berlawanan banget dengan apa yang sering saya bilang ya. Kalau nyanyi jangan mendongak, lihat ke depan. Tapi dia berhasil melakukannya dengan, ya kita dengarnya sih cukup enak gitu. Tapi sekali lagi ya, teknik vokal itu bagi saya itu lebih kepada bukan orang mendengarnya seperti apa. Tapi kita yang nyanyi, rasanya seperti apa pas kita nyanyi. Saya yakin Masnya ini bisa melakukan hal yang lebih baik kalau dia tidak mendongak ya. Coba deh kalian mendongak. Ngomong aja susah, iya kan? Gimana nyanyi yang susah kayak tadi. Jadi coba deh Masnya nih latih ya untuk mempertahankan wajahnya tetap ke depan. Kalau kamu melakukannya penempatannya benar, nafasnya juga benar, kamu nggak akan kesulitan untuk menyanyikan nada tinggi tadi. Coba deh. Dan saya jamin itu akan mempermudah kamu dan meningkatkan stamina kamu bahkan. Karena saya jamin kamu nggak akan lebih cepat capek saat kamu nyanyinya ke depan aja, nggak perlu mendongak kayak gitu. Maksudnya, kalau kamu mendongak kayak gitu aja bagus, apalagi kalau kamu bisa melakukan dengan postur yang bagus, saya jamin akan lebih bagus. Jadi, tolong dicoba ya. Know that you're wrong for me. Yeah, I know it's way never meant the day I leave. But you don't Dia nggak tahu direkam nih kayaknya. Cause they say the misery loves company. It's not your fault I ruined everything. Oke. And it's not your fault I give me what you need. Nice. Baby, and just like you can fly down hell with me. I have everything to say I would be. Oke. Ketahuan. Oke, lagi-lagi dia membuktikan kalau gaung dan reverb itu membantu sekali ya. Plus, dia nggak tahu dirinya sedang direkam. Mungkin ya. Kayaknya dia nggak tahu nih dia lagi direkam. Jadi itu efeknya seperti kalau kita nyanyi di kamar mandi ya. Ada gaung, terus juga ada privasi. Kita nggak tahu ada yang nonton kita. Itu rasanya nyanyi lebih lepas. Sehingga kalau nyanyi lebih lepas, kita akan bisa nyanyi lebih enak itu pastinya ya. Dan video ini viral banget. Kalau dari sisi konten, mungkin orang pengen denger secara keseluruhan nyanyi seperti apa, dan juga orang pengen melihat reaksi adeknya pas tahu dia direkam seperti apa ya. Jadi ada faktor itu juga kalau kita lihat dari sisi konten. Overall, well done, keren. Aku terima cinta sesaatmu. Siang-siang aku bertemu dengan cinta semu. Berkuku tutur dan caramu seolah cintaiku. Allah jatuh denganku bagaimana aku. Nice. Oke ya. Oke, ini jelas ya. Ini adik ini sangat-sangat berbakat dan bakatnya natural banget ya, alami ya, bagus. Memang saya agak sedihnya tuh, ini kan lagu orang dewasa ya, ada kata-kata sial tuh dinyanyiin sama anak-anak tuh, saya agak-agak kurang serak sebetulnya. Tapi ya anggap aja nih buat adiknya latihan vokal lah gitu deh. Tapi saya saran tentu bisa cari lagu yang lebih cocok buat usianya gitu kali ya. Sekarang dari sisi teknik vokal, saya cuman ada sedikit sih masukan ya buat adiknya. Biasanya kalau kita nyanyi itu kita suka lupa membuka huruf A. Misalnya, sial-sialnya ku bertemu. Dimana kita harusnya, sial-sialnya ku bertemu. Ya, jadi jangan sial-sial.
Jadi kita buka huruf A-nya ya, termasuk di kata-kata yang lain tuh. Pokoknya huruf A deh, perhatiin tuh huruf A jangan sampai jadi E. Ah, gitu aja sih. Yang lainnya kamu udah hebat ya. Feel kamu asik banget ya. Nah, ini pesan juga buat para komposer dan penulis lagu ya. Mari kita perbanyak musik anak supaya anak-anak punya banyak pilihan lagu-lagu yang bisa mereka nyanyikan. Buat adanya, latihan terus karena bakat kamu luar biasa. Wow. Begini. Saya sebagai guru vokal, saya langsung concern sama mbaknya ini ya. Saya bertanya-tanya apakah setelah dia nyanyi ini besoknya suaranya habis? Apakah dia nyanyi satu lagu ini doang, terus udah nggak nyanyi lagi sehingga dia bisa istirahat vokal? Apakah dia nyanyi kayak gini dari dulu, sudah bertahun-tahun? Dan banyak pertanyaan di kepala saya sebagai guru vokal nih ya. Karena saya sebagai guru vokal tahu banget bahwa yang namanya cedera vokal itu nyata ya. Seseorang bisa kehilangan suaranya saat dia menyanyi tuh memaksa dan mencederai dan kayak terlalu keras gitu loh menghajar pita suaranya. Ada orang yang bisa ngelakuin seperti itu, tapi suaranya nggak apa-apa sampai dia tua, ada. Tapi ada juga yang kayak gitu sedikit aja langsung suaranya habis, ada. Nah, saya nggak tahu, si Mbaknya ini tuh tipe kategori yang mana nih? Apakah dia sudah ngelakuin ini dari dulu bertahun-tahun dan suaranya fine-fine aja? Kalau iya, ya bagus ya, good for you ya. Cuman yang bisa saya, sarankan untuk Mbaknya adalah kamu pastikan nih, karena dia yang tahu badannya dia ya. Apakah setelah dia ngelakuin ini suaranya habis? Apakah suaranya habis itu serak? Apakah kamu setelah ini pulang ke rumah, tidur, dan besok pagi suara kamu menghilang? Kalau iya, berarti kamu melakukannya dengan teknik yang salah. Tapi kalau kamu nyanyi lagu kayak gini, beberapa lagu sudah bertahun-tahun dan suara kamu fine-fine aja, mungkin kamu secara nggak sadar udah menemukan cara melakukannya yang aman dan nyaman buat suara kamu. Yang pasti, ini terpenting juga selain buat Mbaknya, juga buat kamu semua. You know your body, so you have to listen to your body. Jadi begitu kamu ngerasa ada yang nggak enak, kamu harus mengakui dan kamu harus cari apa yang salah dan melakukannya dengan cara yang benar ya. Semoga kamu suaranya fine-fine aja ya, karena memang ini cukup amazing sih saya dengernya ya. Hmm, nice. Yeah. Oke, nice ya. Bagian-bagian yang enak dan pentingnya kena semua ya. Jadi well done ya. Di sini cara, penyanyi pop zaman sekarang tuh sering ada tarikan-tarikan yang gitu tuh, yang nariknya tuh pas gitu loh, enak didengernya. Dan dia juga melakukannya dengan cukup baik ya, head voice-nya nggak terlalu tajam, nggak terlalu tipis juga. Plus sekali lagi, gaung guys, gaung, reverb ya. Di ruangan yang besar, ada suara gaung, itu somehow bikin kita terinspirasi dan kita nyanyinya jadi lebih enak. Jadi kamu coba deh ya, cari ruangan yang besar, dan ada gaungnya, dan coba nyanyi di situ, dan rasain deh. Buat saya latihan nyanyi di tempat kayak gitu tuh berguna juga ya buat bikin kita teknik vokalnya makin bagus. Oke singers, saya rasa segini aja dulu video reaction dan juga komen Indra Aziz kali ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah mention dan nge-tag saya di video-video ini ya. Thank you so much for watching guys. Sampai ketemu di video komen Indra Aziz selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye!